Halo, halo, saya Binawan Barbaseta dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Tentu saya tidak sendirian dari kelompok 2. Ada teman-teman saya, yaitu Hafiz Dwi Jayanto, Muhammad Afan Fahrezi, Iqbal Guntur Bismoko, dan Muhammad Restu Wijaya. Oke, untuk yang pertama ada pengantar. Jadi, aljabar boolean ditemukan oleh Gilles Boole pada tahun 1854 dan dipaparkan dalam buku The Laws of Draw. Mirip dengan himpunan dan logika proposi, struktur matematika yang digunakan dalam perancangan rangkaian digital. Oke, untuk materi yang pertama, pengenalan fungsi boolean. F dalam kurung X, Y sama dengan X, Y aksen. Jadi setiap perubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi H dalam kurung X, Y sama dengan X, Y aksen terdiri dari dua buah literal, yaitu X dan Y aksen. Jika diberikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka nilai fungsinya H1, 0 sama dengan 1, 0 aksen sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 hasilnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah bentuk kanonik. Jadi, minterm, suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Maxterm, suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Jadi, bentuk kanonik ada dua, yaitu adalah penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, eh, dan ada perkalian dari hasil jumlah, yaitu product of sum. Masing-masing itu disingkat, kalau sum of product itu disingkat SOP, sedangkan product of sum itu disingkat POS. Jadi yang satunya hasil kali, yang satunya hasil jumlah. Contohnya dari sebelah kiri ya, bisa dilihat. Oke, materi yang selanjutnya ada minterm dan maxterm. Jadi minterm fungsi 0 ditulis dengan komplement, sedangkan satu tidak memakai komplement. Dan maxterm jika maxterm sebaliknya. Minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua perubah. Bisa dilihat pada tabel di bawahnya. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu kita ke bentuk kanonik, SOP dan POS. Nah, ini nih, maksudnya nih ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Nah, di sini tuh ada SOP itu minterm dan POS itu maxstream. Nah, ini tuh sum of product itu suku termnya di dalam ekspresi boolean itu mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Untuk yang POS itu suku termnya tuh di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Nah, untuk yang SOP atau minterm ini tuh untuk yang nilai nolnya tuh mereka tuh itu ber bernek eh, bernega bernegasi. Tapi untuk yang POS itu nilai nolnya tuh tidak bernegasi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau untuk yang SOP, yang itu untuk SOP ini tuh dia tuh nilainya tuh diambil satu gitu loh dia. Dia yang bernilai satu itu diambil satu. Sedangkan kalau yang POS ini dia tuh yang diambil tuh nilai nolnya gitu. Terus em, kalau yang untuk SOP itu dia tuh ekspresi bolehnya tuh itu berbentuk penjumlahan ya. Nah, kalau yang POS itu tuh itu dalam bentuk hasil jumlah. Maksudnya data yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah maksudnya kayak ini loh. Bentuk hasilnya, bentuk hasil jumlahnya nih kita kalikan gitu loh. Kita kalikan sama bentuk hasil jumlah yang lainnya gitu. Gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini konvensi atau kanonik.
Nah, proses proses mengubah suatu ekspresi logika dari satu bentuk kanonik standar ke bentuk kanonik lainnya. Nah, di sini ada POS ke sub dan sub ke pos. Nah, yang POS ke sub ini itu identifikasi master dari tabel kebenaran, tentukan mister yang tidak menghasilkan output nol, ubah master menjadi minter yang sesuai, identifikasi minterm dari tabel kebenaran, dan terus ini SOP kepas ya, ini tentukan master yang tidak menghasilkan output satu, ubah minterm menjadi master yang sesuai menggunakan prinsip De Morgan. Nah, kita akan langsung ambil contohnya. Nah, di sini contohnya. Contohnya di sini ada fxz sama dengan sigma 14567. Nah, di sini tuh ini tuh termasuk ke dalam SOP ya. Masuk ke dalam SOP. Terus cara namanya minta kalau misalnya SOP-nya udah diketahui itu kita mencari POS-nya. Nah, dengan apa? Dengan menambahkan aksen dari F ini. F aksen XYZ sama dengan sigma 0,2,3. Nah, kita ambil yang nggak ada di SOP ya. Makanya ini menjadi POS. Nah, terus kita langsung jabarkan menggunakan hukum De Morgan ya dari fungsi ke dalam SOP-nya. Di sini kan ada F aksen X Y Z sama dengan F sama dengan MO0 M2 tambah M3. Nah, di sini kalau namanya eh ini kan kita kan mengubah ke POS kan. Jadinya tuh POS tuh yang tadi saya jelasin sebelumnya tuh dia tuh kayak dikelompokkan gitu. Misalnya dia kayak ditambah, nah kelompok tambah di kelompok tambah dikali sama kelompok yang lainnya. Nah, ini kelompok kelompok ini kelompok nol, kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, ini kan dalamnya kan ada kan. Dalamnya ada. Nah, dalamnya nih eh tadi yang saya bilang POS tadi dikali ini ada MO0, MO2, dan MO3. Nah, selanjutnya eh ini ada X aksen, Y aksen dikali X aksen, Y Z aksen dikali X aksen, Y dan Z. Nah, eh hukum menggunakan hukum De Morgan itu dia itu kayak dinegasikan gitu loh. Kayak misalnya kayak ini kan X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, itu tuh eh hasilnya berapa sih? Hasilnya berapa sih agar bisa menjadi X gitu. Nah, itu tuh dikali satu. Nah, dikali satu. Nah, namanya dikali satu berarti hasilnya kan gini kan. Aksinya tuh hilang. Aksinya tuh hilang. Jadi ini kan XYZ-nya aksen kan. Nanti ini hilang. Hilang tapi eh hilang menjadi plus kan. Maksudnya kayak jadi plus gini loh. Bahasa gampangnya itu kayak kebalikannya lah. Kebalikannya. Nah, kebalikannya. Ini X aksen tadi, X Y Z-nya aksen. Berarti ini aksennya kita hilangin semua. Terus ini X aksen, Y, Z aksen. Nah, ini yang aksen ini kita hilangkan. Nah, tapi di sini yang nggak ada aksen, kita tambahin aksen. Dan sisanya ini juga X aksen, Y, dan Z. Nah, setelah itu ini yang POS tadi kan itu kan nolnya tuh tidak dinegasikan. Nah, jadinya nih yang tidak ada aksennya, yang tidak ada tanda negasi itu nilainya tuh nol. Yang ada tanda negasinya, tanda negasi ini bisa disebut aksen sih bisa. Itu nilainya satu. Berarti ininya nol nol nol, ini nol satu nol, ini nol satu satu. Nah, terus tadi ini kita taruh yang tadi untuk mengetahui PLS-nya M0, M2, dan M3. Nah, ini berarti hasilnya ada V 0,203.
Nah, ini ada hasilnya juga fx. Jadi fx yz sama dengan sigma 1,4,5,6,7 itu sama dengan V 0,2,3. Nah, kesimpulannya itu eh SOP SOP itu SOP aksen sama dengan POS. Nah, terima kasih. Selanjutnya, saya Hafiz Dijayanto dengan NIM 2405090056 akan melanjutkan dan memberikan penjelasan mengenai penyederhanaan fungsi boolean dan keymaps. Di sini ada penyederhanaan fungsi boolean, yaitu mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Jadi, di penyederhanaan fungsi boolean ini terdapat 3 fungsi, yaitu menggunakan aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar boolean, kedua metode keymap, dan ketiga metode tabulasi. Tetapi di sini saya akan menggunakan 2 metode saja, yaitu secara aljabar dan juga metode peta Karnaugh. Baik, di sini ada contoh soal bahwasanya jika f x y sama dengan x aksen y plus x y aksen plus y aksen itu disederhanakan menjadi yaitu f x y sama dengan x aksen plus y aksen. Jadi di sini kita diturunkan saja dari x aksen y plus x y aksen itu kita turunkan menjadi x aksen, dan di sini itu ada terakhiran yaitu y aksen, itu kita turunkan saja menjadi y aksen, sehingga disederhanakan menjadi fxy itu sama dengan x aksen plus y aksen. Oke, selanjutnya yaitu peta Karnaugh atau keymap. Peta Karnaugh atau keymap sendiri yaitu tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Jadi tiap kotak itu dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal saja. Oke, cara mengisi peta Karnaugh itu kotak yang dinyatakan minterm itu diisi angka 1, sedangkan sisanya itu diisi dengan 0. Lanjut saja. Nah, di sini yaitu ada peta Karnaugh dengan dua peubah. Yang pertama itu ada X dan Y. Oke, penyajian kedua. Kita fokus di penyajian kedua terlebih dahulu. Penyajian kedua ini ada XY dan angka 1 dan dengan dua peubah. Oke, kita flashback ke penyajian pertama. Jadi di dua peubah ini proses penomorannya itu urut, yaitu ada M0, M1, M2, M3. Jadi urut dari sisi kiri ke kanan, terus kembali ke sisi kiri bawah, kemudian lanjut ke sisi kanan bawah. Nah, di sini ada XY, itu nomornya dengan 01. Oke, dan juga 01. Di sini yaitu X aksen, Y aksen, X, Y, X aksen, Y, X, Y aksen, X, Y. Oke, jadi cara penolakan dengan dua pengubah itu seperti itu. Selanjutnya kita ke peta Karnaugh dengan 3 peubah. Sama seperti halnya dengan dua peubah, bahwasanya penyajian pertamanya itu kita urutkan dengan penomoran dari M0 sampai, kalau 3 peubah itu sampai M6, yaitu M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian di sini ada YZ, X, YZ. X-nya itu yang vertikal dan YZ-nya itu yang horizontal atau ke kanan. Nah, di sini yaitu ada penomoran. Kalau 3 peubah itu cara penomorannya itu tidak urutan, atau misalnya 0, 0, 01, 10, 11, bukan seperti itu, tetapi kita kembali lagi ke bilangan biner, yaitu penolarannya 00, 01, 11, 10. Jadi kolom pertama itu 00, kolom kedua 01, kolom ketiga 11, kolom keempat 10. Nah, di sini ada
X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti kan X-nya kan 0, X aksen. Y aksen 0 juga, Z aksen juga 0 juga. Nah, jadi sini 0. Nah, di sini X aksen, X. Y aksen 0 juga. Z berarti ini 1. Nah, Z-nya berarti tidak aksen. Kemudian X aksen, X-nya 0. Y-nya itu 1, Z-nya 1. Berarti benar. Terus X aksennya 0, Y-nya 1, Z aksennya 0. Oke. Nah, yang bawah X-nya 1, Y aksen itu 0, Z aksennya 0, X, Y aksen, X-nya 0, X-nya 1, sorry, terus Y aksennya 0, terus Z-nya 1, dan seterusnya. Kemudian peta Carnot dengan 4 peubah sama seperti yang dijelaskan pada penyajian-penyajian di peta Carnot dengan 2 peubah ataupun 3 peubah. Dan di sini tinggal kita nambahin saja kolomnya, yaitu kita tambahin lagi menjadi 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau 4 peubah itu dengan kolom 14. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Baik, di sini ada cara mengisi peta Carnot itu dengan 2 peubah. 2 buah, 1 yang sejajar. Jadi di sini kita langsung menyimpulkan saja, kita kelompokkan saja bahwa pengelompokan angka 1 di peta Carnot itu yaitu kita cari yang jumlahnya banyak dan sama, yaitu misalnya kan bilangan biner yaitu kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, berarti 2 yang berjumlah kelompokan 2, 4, terus 8, dan seterusnya. Yang pertama kita cari yang terbanyak dulu. Kalau yang terbanyak nggak ada, kita yang cari yang yang lebih kecil dari yang banyak. Misalnya 8 kok nggak ada. 8 nggak ada, kita cari 4. 4 kok nggak ada. 4 juga nggak ada yang berurutan. Kita cari yang 2 yang sekelompok. Nah, di sini ada 2 buah, 1 yang sejajar secara horizontal, yaitu di W, X, Y, Z. Oke, kita buktikan secara aljabar. Di sini yaitu ada F, W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y, Z plus W, X, Y, Z aksen. Kenapa bisa begitu? Karena di sini posisinya W-nya itu 1, X-nya 1, Y-nya juga 1, Z-nya juga 1. Jadi modelnya sini. Oke. Nah, di sini yaitu ada W, X, Y, Z aksen. W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, dan juga Z aksennya itu 0 karena ini posisinya 0. Baik, kita sederhanakan W, X, Y, terus kita kelompokkan Z plus Z aksen. Kemudian sama dengan W, X, Y, 1. Kenapa bisa begitu? Karena ini hukum boolean. Z plus Z aksen itu sama dengan 1. Sehingga W, X, Y dikali 1 sama dengan W, X, Y. Bisa dipahami kawan? Oke. Selanjutnya kita contoh soal yang memiliki pengelompokan 3 pengelompokan. Yang pertama itu ada, kita cari pengelompokan yang terbanyak. Misal 4 ada yang mana aja ini? Ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan juga ada yang pojok. Oke, kita cari yang P1. P1-nya itu W, X, Y, Z. W, X, Y, Z-nya itu yang mana? Oke, W, X, Y, Z-nya itu yang ini. Nah, W, X aksen, W, X aksen, kemudian Y, Z. Nah, kemudian kita turunkan menjadi X aksen, Z aksen. Oke, penomorannya sama seperti halnya yang tadi. Kita jelaskan di sini bahwa sudah diketahui P1, P2, dan P3. Kemudian
Kita langsung saja tuliskan dan sederhanakan, yaitu X aksen Z yang muncul P1, terus Z aksen P2, plus W aksen X P2, dan plus Y aksen Z aksen itu P3. Oke, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bisa dapat dipahami dari penyederhanaan boolean hingga cara mengisi peta Carnot atau key map. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Beberapa teknik-teknik minimasi peta Carnot yang perlu kalian ketahui. Nah, sebelum itu aku mau jelasin dulu aturan dasar-dasar pengelompokannya tuh kayak gimana. Yaitu yang pertama, kelompok harus terdiri dari kelipatan 2, entah mau itu 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, ntar hasilnya kayak 2 pasangan, terus 4 pasangan, 8 pasangan, menyesuaikan dengan pangkat 2-nya. Lalu yang kedua ada kelompok harus sebesar mungkin. Misal nih ada kelompok yang berdekatan 8 angka 1 gitu misal. Nah, itu harus dikelompokkan semua. Jadi outputnya atau ekspresinya bakal seminimal mungkin, seminimalis mungkin agar memudahkan kita membaca peta Carnotnya. Lalu selanjutnya kelompoknya itu bisa tumpang tindih teman-teman. Misal nih ada pengelompokan oktet gitu, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi di sebelahnya itu ada angka 1 yang sendirian gitu. Jadi angka 1 itu bisa dipasangin lagi sama salah satu anggota dari oktetnya. Jadi hasil akhirnya akan ada dua ekspresi. Lalu aturan terakhir yaitu peta Carnot itu bisa mengelompokkan secara horizontal, vertikal, atau melingkar gitu teman-teman. Jadi misal nih ada peta Carnot di ujung sama ujung. Di ujung sama ujung itu ada angka 1. Nah, itu kita bisa pasangkan teman-teman. Soalnya sifat peta Carnot ini bisa melingkar. Jadi ujung sama ujung itu bisa ketemu jadi satu pasangan. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok 2 sel atau kita biasa sebut pasangan. Nah, jenis ini itu bisa menghilangkan satu variabel karena satu variabel itu berubah. Ekspresi booleannya terdiri dari dua variabel gitu. Lalu selanjutnya ada 4 sel atau quad. Nah, untuk kelompok 4 sel ini itu bisa menghilangkan dua variabel karena ada dua variabel yang diubah dan ekspresi booleannya hanya satu teman-teman. Jadi kalau 4 variabel tuh umumnya dipakai di tiga peubah teman-teman. Umumnya itu ya. Tidak memungkiri juga bisa digunakan pada 2 peubah, tapi secara umum 3 ke atas. Nah, lalu yang terakhir ada kelompok 8 sel atau kita bisa sebut oktet ya. Nah, kelompok ini tuh bisa menghilangkan 3 variabel sehingga hasilnya hanya akan ada satu ekspresi. Nah, contoh soalnya ada berikut ini. Nah, seperti yang kalian lihat ini kan ada 4 peubah kan. Lalu kita bisa langsung kelompokkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu bisa satu kelompok teman-teman. Nah, untuk 4-nya sendiri itu bisa dikelompokkan sendiri jadi kelompok kuat, atau bisa juga digabungin sama kelompok yang di tengah. Jadi beririsan gitu teman-teman. Itu juga bisa nanti ya ekspresinya akan hasilnya akan C dan D. Karena apa? Karena sifat dari pengelompokan 8 tadi oktet, yaitu ekspresinya hanya akan satu variabel atau konstanta gitu teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, pengelompokan
angka 1 dalam kelipatan 2 ini membuat ekspresi itu lebih sederhana, teman-teman. Jadi semakin besar kelompok, semakin sedikit variabel dalam ekspresi akhirnya. Nah, pengelompokannya juga bisa dilakukan secara horizontal, vertikal, dan melingkar seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk hasil ekspresi yang lebih sederhana digunakan untuk desain rangkaian digital yang lebih efisien. Gitu, teman-teman. Saya Restu Wijaya dari kelompok 2 dengan NIM 2. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Iqbal Kudrabismolo dengan NIM 2405090090054. Dan pada bagian saya akan menjelaskan apa itu keadaan don't care pada matematika diskrit. Nah, di sini ada dua hal penting sebagai pegangan. Yang pertama, kita anggap semua nilai don't care dalam kurung X sama dengan 1, dan kemudian membentuk kelompok sebagian besar yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut. Ini ya, tanda X ini di dalam kurung dia adalah don't care. Dan yang kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Nah, ini X ini anggap aja nilainya adalah 0. Dengan cara ini, keadaan-keadaan X yang telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Oke, selanjutnya yaitu, nah di sini ada contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah sebuah fungsi f dinyatakan dengan tabel berikut. Minimalisasi fungsi S sesederhana mungkin. Nah, caranya yaitu pertama, identifikasi minterm, yaitu nilai 1 pada tabel belakang. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi keadaan don't care, yaitu pada nilai X ini. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, X ini bisa dianggap sebagai nilai 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu penyelesaian, yaitu menggunakan key map untuk mengelompokkan nilai 1, 0, dan X. Yang kemudian kita akan mendapatkan ekspresi yang mana hasilnya ini ya, F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan, nah ini W Oke, kita lanjutkan. Ini W not atau komplement, yaitu W not, X not, Y not, dan Z not tutup kurung plus W not, X not, YZ plus W not, XY not, Z not plus W not, XY not, Z, dan plus W not, XYZ. Nah, pada hasilnya yaitu penyederhanaan, yaitu F ini tadi F W XYZ, dan hasilnya yaitu XZ plus Y not, Z not plus YZ. Nah, jika sudah ketemu, dapat disimpulkan yaitu keadaan don't care digunakan untuk membantu menyederhanakan ekspresi boolean. Dan yang kedua, dengan memanfaatkan X dalam key map, kita dapat mengelompokkan lebih banyak nilai angka 1, sehingga ekspresi akhir menjadi lebih singkat dan efisien. Dan yang ketiga, yaitu penyederhanaan ini sangat berguna dalam desain rangkaian digital untuk mengurangi kompleksitas logika. Nah, sekian dari saya ya teman-teman. Itu saja, bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.